Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Ini alhamdulillah hari ini kedatangan saya dengan, kalau lihat dari pakaian yang hijau-hijau ini berarti memang ya lingkungan hidup lah. Selamat datang Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Dwi di ikutan podcast ini, media informasi juga. Memang ide diciptakan juga buat ngajarin informasi, terus ilmu, mungkin berbagi tentang ya apapun itu yang penting hal positif lah. Kemarin juga saya di Pak Dwi ini kemarin nganterin tim Adipura ke sini. Kita ajak podcast tentang arti kebersihan. Ini penegasan lagi nih. Ini yang punya tim oranye, kita juga nanti kita coba ngobrol. Sebelum ngobrol biasanya kita kenalan dulu nih Pak Dwi. Iya, siap. Jadi saya Pak Dwi ini memang sudah berapa lama di lingkungan hidup, terus seperti apa sih lingkungan hidup di Kabupaten Waikanan nih, meneruskan tugas-tugas PR-nya lumayan banyak nih. Iya. Lagi ada event lagi, silakan Pak Dwi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Handoyo, saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan. Kebetulan sampai dengan saat ini saya sudah 3 tahun di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian emang Dinas Lingkungan Hidup ini banyak sekali ininya, tugas-tugasnya banyak sekali. Hampir semua kegiatan-kegiatan dinas lain juga yang nyangkut Dinas Lingkungan Hidup juga. Iya. Kemudian memang yang paling berat sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengelola lingkungan hidup kita, melestarikan lingkungan hidup kita untuk anak cucu kita nanti. Oh iya. Oh iya. Jadi sampai kayak yang disampaikan Bu Foni juga kemarin, kita ini menyiapkan Pak Bupati di ruang rapat tahunan Pak Sekda, bahwa kita ini menyiapkan untuk generasi berikutnya. Iya. Jadi ini kalau Pak Dwi ini baru keliling-keliling ini, semua dinas perkantorannya juga mulai kita awasi ya. Ya, sampai kampung, mungkin sekolah-sekolah ya Pak Dwi ya. Iya. Jadi alhamdulillah benar ini kita Pak Ari ya, kita didukung oleh pimpinan kita, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepedulian terhadap lingkungan, kemudian bagaimana kita mengelola sampah, sehingga kita diminta oleh pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil dengan Pak Sekda bisa ikut melanjutkan Adipura kita. Iya, kita Iya. Ini alhamdulillah kita dapat dukungan semua dari masyarakat, kemudian dari teman-teman ASKPD, kemudian kemarin kita dari dukungan dari Bapak Ibu Camat kita. Ya alhamdulillah semakin semarak kita untuk menghadapi Adipura tahun ini. Tapi Pak Adipura ini bukan untuk dinas lingkungan, ini semua nih. Jadi ya semua. Betul. Dan ini emang kerja keras bersama nih. Iya betul. Adipura itu bukan lomba Pak Ari. Bukan lomba, ini tapi bagaimana kita merubah mindset masyarakat, mengelola lingkungan dan sampah dengan baik. Oke, masalah pengelolaan sampah nih, coba kita bahas satu persatu. Dalam pengelolaan sampah ini kan ada, kita punya TPA mungkin ya, ada sekarang TPA. kita, dan terus masing-masing dinas ini kan masing-masing punya sampah, rumah tangga punya sampah. Ya betul. Dari kalau dipersenkan nih, kalau misalnya berapa sih rumah tangga kita atau warga kita yang sudah sadar atau sudah ada bisa ngolah sendiri, itu kalau per kecamatan sudah banyak belum ya? Iya, alhamdulillah Pak Ari ya, semakin lama kita ini semakin ke sini kita makin masyarakat makin sadar terhadap lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Jadi kalau kita bisa lihat sekarang ini ada program pilah sampah dari rumah. Iya, itu biasanya ibu-ibu yang senang pilah sampah dari rumah. Ya, kemudian pilah sampah ini bisa bernilai manfaat. Artinya sampah yang bisa diolah kembali atau bisa bernilai manfaat itu bisa bernilai ekonomi tinggi juga sebenarnya. Pilah sampah ya. Iya. Nah, ini masyarakat nanya lagi nih. Saya bisa belajar milah sampah. Saya pilahin yang kering, yang ini. Terus nanti di lingkungan hidup mau nggak, atau ada bank sampah nggak kita di Waikanan yang mau nerima misalnya hasil pilahan mereka, seperti apa tuh? Ya, alhamdulillah kalau untuk sekarang ini semakin banyak ya bank sampah di kita. Untuk di Kecamatan Belampauan Mumpu ini hampir semua kampung punya bank sampah saat ini. Ya alhamdulillah sekali ini. Kemudian ya masyarakat nggak harus ke bank sampah saja, bisa situ ada pengepul sampah, bisa dikoordinir oleh kampung atau masyarakat terkecilnya, DRT-nya lah bisa gitu. Artinya betul-betul kita sini membutuhkan masyarakat yang peduli betul supaya kedepannya sampah ini tidak jadi masalah lagi. Oh iya, kata Bu Wadi, ini bukan musuh. Bukan sampah musuh. Ini bukan musuh, kita Sahabat, bersahabat lah. betul. Itu yang
Dan pernah juga waktu kita gerbek sampah tuh berapa kali tuh sering. Jadi camat kepala kampung ini punya peran besar juga untuk mengingatkan. Jadi bank sampah ini setiap kecamatan atau kampung sudah mulai digalakkan ya. Iya, ya kita sudah udah memberikan contoh di Kecamatan Belambangan Umpu. Hampir semua kampung punya bank sampah. Ya, kita coba nanti melakukan pembinaan supaya kedepannya lebih tertata lagi. Karena namanya bank ya, itu ada pembukuan, kemudian di situ ada uang yang beredar. Nah, bagaimana memberikan kepercayaan pada masyarakat nih, bank sampah itu betul-betul ada manfaat yang tinggi di situ. Kita nabung sampah tapi dapat uang. Nah, uangnya itu kan bisa beli pulsa untuk anaknya sekolah kan. Sekarang kan banyak nih yang pakai daring atau kita harus menggunakan handphone. Nah, itu bisa untuk beli pulsanya. Pulsa listrik juga bisa kalau memang mencukupi. Yang penting kita rajin nabungnya sehingga manfaatnya lebih besar. Itu Pak Ari. Ya, jadi bank sampah itu memang sebenarnya kita lihat dari sampah nih. Jadi sampah ini bisa kita buat jadi pupuk juga ya. Ya, ada gitu. sampah organik yang bisa digunakan sebagai pupuk. Alhamdulillah kita tahun lalu itu dapat hibah dari bukan hibah ya, CSR dari Bank Lampung itu, rumah kompos. Rumah kompos. Alhamdulillah sudah berfungsi dari awal tahun kemarin, kita udah fungsikan. Kita udah bisa memproduksi kompos sendiri yang kita gunakan untuk keperluan dinas LH, terutama untuk tanaman-tanaman yang kita tanam sendiri. Umpama tadi dan kemarin kita menanam pohon di sepanjang median jalan dari depan SMA 1 Belambangan Umpu sampai di depan Kodim. Alhamdulillah kita ada. Pohon apa ya? Tanjung. Bukan. Kalau di tengah itu kita nanam pucuk merah, dengan pohon sundul langit yang terkenal. Itu sundul langit. Ya, alhamdulillah nanti itu bisa membuat indah nambah asri lah itu. Median jalan kita juga nanti mengurangi juga mereka menyerap tumbuhan itu menyerap CO2 ya, nanti bisa lebih asri dan indah kita. Asri, indah, segar. Jadi kalau berhubungan dengan lingkungan hidup ini hijau-hijaunya kelihatan ya baju Pak Kadis ini. Ya, alhamdulillah kita juga kantor-kantor kita ada program Eco Office, sehingga kantor kita hampir semua sekarang itu hijau semua. Kemudian penanganan sampahnya, pengelolaan sampah juga menjadi lebih baik dengan adanya Eco Office ini. Terima kasih nih Pak Bupati sudah memberikan inspirasi pada kita nih. Tapi kalau mau lebih inspirasi sebenarnya bukan PT di lingkungan hidup tuh Eco Office mantap itu. Saya sudah sering belajar, luar biasa. Terima kasih Pak. Nanti segmen kedua kita bahas terkait tentang pengelolaan sampah lagi dan mempertahankan Adipura di segmen kedua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Lanjut lagi Pak Dwi. Jadi kalau soal kebersihan ini saya hampir Pak Sekda juga dulu pernah bahas Adipura juga. Juga Adipura. Jadi Adipura ini kita pernah dapat tahun berapa ya? 2018 dan sempat kemarin terhenti mungkin karena COVID. Nah, nggak semua dapat Adipura. Di satu saya mau nanya nih, se-Indonesia atau seprovinsi Lampung yang mendapatkan Piala Adipura itu kan lumayan. Kalau kata Pak Bupati itu kan bukan berarti penghargaannya yang kita ambil, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat, pencapaian-pencapaian bagaimana itu bisa dapat, indikatornya itulah yang kita kejar sama dan Pak Sekda sampaikan. Menurut Pak Dwi sendiri gimana tuh? Ya, yang untuk di Lampung kita tahun 2018 itu ada 2 kabupaten yang dapat Lampung Barat dengan Waikanan. Ya, alhamdulillah kita yang pertama. Mungkin kalau Lampung Barat nggak salah yang udah ke-4 atau ke-5 gitu ya. Ya, kita juga belajar kepada teman-teman kita yang sudah dapat. Kita banyak belajar dari mereka, pengalaman mereka seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan di Waikanan. Jadi 14 itu cuma 2 ya, 2018 itu ya? Iya, ada 2. Di Lampung ada 2. Terus sempat tahun kemarin itu COVID, jadi tidak ada penilaian. Nah, 2 tahun tidak ada penilaian itu kadang-kadang masyarakatnya kan lupa lagi nanti. Gimana cerita dapetin Adipura itu gimana ya? Jadi kita kalau yang agak susah sekarang ini menghidupkan kembali semangat mereka nih. Iya, alhamdulillah kita punya masyarakat yang semakin peduli terhadap lingkungan, terhadap bagaimana mereka mengelola sampah, sehingga kita bisa lihat nih Pak Ari sekarang ini bagaimana masyarakat itu antusias juga. Ini kita setiap minggu ada Jumat bersih nih Pak Ari, hingga masyarakat itu bisa bergotong royong untuk
membersihkan kampungnya masing-masing nih. Betul. Nanti nih Pak Kepala Kampung, nanti Pak Camat, ya, se-Kabupaten Waikanan ini bisa bersama-sama masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan masing-masing. Sehingga makin ke depan kita makin sehat lah dengan lingkungan yang bersih itu Pak. Ya dulu waktu itu sering ada gerbek sampah kan waktu itu kan. Ya. Terus dulu kalau nggak salah kami kan kita keliling-keliling juga tuh. Betul di sini. Pak. Terus ada kalau nggak salah hadiah ya, kalau nggak salah Ya. teman itu pernah dikasih hadiah bagi kepala kampung yang bukannya dinilai lah. Itu gimana tuh zaman dulu? Masih ada atau seperti apa Ya. tuh? Ya Pemantiknya itu ya. Tahun 2019 kita mengadakan Pak Bupati mengadakan kita untuk Pak Dwi kita adakan untuk Adipura Kampung. Oh, di Pura Kampung. Ya. Oh, iya. Tingkat kampung ya. Ya, tingkat kampung. Ya, alhamdulillah langsung kita lakukan penilaian tahun 2019 itu ada 3 kampung yang mendapatkan Adipura Kampung ya. Itu hadiahnya lumayan tuh. Dikasih Pak Ari. hadiah. Oke. Untuk yang peringkat pertamanya itu dapat dana 100 juta. Itu nanti masuk ke APBK-nya. APBK. Iya, masuk ke dana kampungnya. Ke anggaran pendapatan belanja kampungnya. Nah, itu bisa digunakan untuk keperluan kaitan dengan lingkungan juga. Oh, nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa sembarangan. Dia nggak bisa beli mobil atau ini ya. Pokoknya tentang lingkungan. Tentang lingkungan juga ya. Bikin rumah kompos atau bikin seperti apa? Ya, bisa. boleh. Kemarin tak lihat itu mereka tuh bikin apa ya? Tugu Adipura Kampung ya Apa-apa. kayaknya. Kan ada Ya, hubungannya. alhamdulillah. Untuk mengingatkan sebenarnya itu mengingatkan masyarakat bahwa mereka pernah dapat dan harus tetap dijaga itu kelestarian lingkungannya. Tugu Adipura Kampung. Iya. Ya, keren-keren juga. Memang Tugu itu mengingatkan kita, oh ini kita pernah capai. Iya. Iya. Jadi pengingat lah ya. Ya. Dan alhamdulillah ini Pak Ari, tahun ini kita mengadakan lagi tuh Adipura gitu. Kampung. Nanti Ada akan informasi tuh. akan kita nilai nanti di bulan sekitar November Desember nanti. Oke, diambil 3 lagi ya. 3 lagi dan hadiahnya masih sama. Oh, Yang oke. pertama peringkat pertama 100 juta, peringkat kedua 75 juta dan peringkat ketiga 50 juta. Oke, itu Nah, untuk informasi juga tuh. Untuk menyemangati nih, ada Iya hadiahnya dong. nih. Ini pemantiknya lah ya. Tapi bukan Ayo nih Pak Kepala Kampung, ayo. Ayo. Dan yang kedua sebenarnya bukan hanya nilai angkanya juga. Jadi ini ya masyarakatnya kan ikut ayo dong. Jadi kebanggaan kampungnya juga ya. Iya, betul itu. Oke, kalau yang awal dulu kecamatan kampung mana nih? Biar Ya, nah, yang ingatkan lagi nih. peringkat pertama itu Bali Sadar Utara. Banjir. Banjir. Oh iya tuh jangan sampai tuh jangan jadi nomor 1 terus hilang nih. Ya, camatnya Pak Taufik itu. Masih atau sekarang di Suara ya. Iya. Jadi memang jadi penilaian kita ini tim lingkungan hidup yang keliling. Lingkungan hidup dan dinas kesehatan. Oh, dinas kesehatan. Nanti kita ada SK timnya, nanti akan kita pecah berapa 2 tim nanti tiap kecamatan kita minta ngirimkan 1. Oke, perwakilan dari kecamatan yang 1. diadu lah yang paling Iya, sih. yang terbaik di kecamatan itu 1 aja yang dimunculkan. Nanti kita nilai. Gitu. Dari 14 itu jadi 14 calon lah ya. dari 15. Oh, 15 ya. calon. Dengan Umpus Mengu ya. Iya. Oke, kembali dengan dinas kesehatan ya. Kalau tim sendiri nih dengan Pak Dwi nih, timnya lingkungan hidup, terus tim oranye tuh ada berapa sih sekarang? Jumlahnya lah. Ya ini juga nih Pak Ari. Apa cerita dulu. Siapa tahu kita ada bisa. Ya alhamdulillah kita tim oren kita ada 80 orang. 80 orang. Tersebar atau Iya. Ada 3 tim itu Ada juga. 3 tim. Ada yang untuk penyapu jalan, kemudian ada yang untuk menebas rumput dan ada yang pengangkutan sampah. Oke, 3 tim itu. Ada 3 tim kita bagi. Ya paling banyak ya untuk nyapu jalan. Nyapu jalan sekitar 50-an orang lah. Itu di ibu kota lah paling banyak. Ya, itu khusus ibu kota saja nih Pak Ari. Kalau di dinas sendiri kita cukup kita berapa bidang sih? Ya. Bidang apa sih? Ya alhamdulillah kita untuk saat ini ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Satu sekretariat ya. Ya. Terus di dinas lingkungan hidup itu kan ada di belakang samping itu ada laboratorium ya kalau nggak salah ya. Ada lab. UPT ya, ada lab. UPT lab itu, kita. itu di luar dinas ya. Itu emang bagian dari dinas kita. Kita ada 2 UPT. UPT TPA kita, UPT TPA Belangon TPA. Lupo sama UPT Lab. Oh, UPT lab. Nah, UPT Lab ini yang jadi ini juga nih, jadi PR kita nih Pak Ari. Karena memang untuk lab ini harus terakreditasi. Nah, untuk akreditasi itu kita membutuhkan peralatan, SDM dan operasional. Nah, ini yang masih harus menjadi PR kita karena belum berjalan untuk itu. Oke, kalau SDM mungkin bisa dicari dengan P3 kata seberapa. Kalau lab kita sendiri, sarana-sarananya itu sudah ada. Ada beberapa peralatan kita, tapi emang
masih tipe-tipe yang lama Iya ya, karena memang udah lama. Tahun 2019 kita ada dapat peralatan baru, dan ini udah kita uji coba juga. Kita melakukan pengujian sendiri nih, ada pengujian Udah air bisa itu. ya? Ya, alhamdulillah kita kemarin juga bekerja sama dengan OPT Lab Provinsi, LH Provinsi Lampung ya. Kita mengirimkan beberapa staf kita untuk belajar di sana. Ya, alhamdulillah setelah itu mereka bisa mengoperasikan untuk penilaian sendiri. Oh, luar Ya. biasa. Jadi tahu juga nih, ternyata kita harus berkembang terus, ada labnya, nanti sarana kita lengkapi terus Ya, lah ya. insya Allah Itu dilengkapi. lumayan penting juga itu nanti ke depan. Oke, segmen terakhir nanti kita bahas tentang harapan Pak Dwi ya. Oke, siap. Pak Dwi, kembali lagi sebelum closing statement lah, saya ingin bahas kita lebih rigid lagi lah tentang kait Adipura mempertahankan dan lokasi penilaian. Ini kan satu Waikar ini 15 kecamatan ini. Iya, Pak. Tadi Pak Dwi sudah bahas tentang lomba perkampung, bagaimana menggiatkan masyarakat. Tapi nanti kan tim Adipura ini nggak bisa nyasar ke 15 kecamatan. Ada ya tempat-tempat yang pengen dia orang lihat langsung misalnya, atau rumah sakit atau penanganan seperti apa. Jadi ada beberapa titik, khususnya di ibu kota Belambangan ya. Iya, Jadi kita ini minta bantuan gerakan masyarakat Belambangan di toko-toko seperti apa. Ayo silakan Pak Dwi, titik pantau lah kita bahas coba. Oke, terima kasih Pak Ari. Memang benar, kita ini mengikuti Adipura itu di kota kecil, artinya di ibu kota. Tidak semua kecamatan, tapi cukup di kecamatan yang ibu kota kita, Kecamatan Belambangan Ungku. Dan memang benar ada beberapa titik pantau yang prioritas lah, yang nilainya tinggi. Oh, ada tempat-tempatnya benar. Ya, tempatnya ada beberapa tempat yang nilainya tinggi, yang nggak menafikan semua juga dinilai, tapi ini akan jadi perhatian khusus kita juga, terutama di TPA kita. Ya, alhamdulillah TPA kita sudah control and fill, sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan, bahwa minimal control and fill yang kita lakukan. Oke, TPA terus. Ya, kemudian pasar. Nah NPA juga nih. Minta tolong Pasar. nih Pak Kiki nih pasar. Pasar Belambangan ya? Ya, pasar kilo 2 itu. Kilo 2. Itu udah berapa kali didatangi Pak Sekda juga, kita berapa kali melakukan gerbek sampah di situ. Ya. Saya sering lihat itu. Ya, alhamdulillah ya lebih baik lagi sekarang. Pasar. Kemudian rumah sakit nih Pak Ri, kita harus hati-hati juga nih rumah sakit. Karena kaitan dengan limbah medisnya, itu nggak boleh tercecer, nggak boleh kemana-mana, ya. Harus masuk ke kantong khusus di ruangan khusus, ruangan penyimpanan B3. Nah, ini juga udah kita sounding ke kawan-kawan kita di rumah sakit umum, dan Pak Sekda udah berapa kali berangkat ke sana untuk melakukan pembinaan di sana. Ya, alhamdulillah rumah sakit kita jauh lebih baik sekarang, lebih bersih, kemudian lebih hijau. Dan insya Allah juga pelayanan medisnya juga lebih baik lagi, insya Allah itu Pak Ari. Kemarin juga Bu Foni sampaikan juga ya, tenaga medis juga harus jangan abai itu. Iya, harus bertanggung jawab lah. Dengan apa? Atau ada tempat khusus ya kalau sampah medis itu seperti apa? Ada tempat khususnya. Mereka biasanya ada kantong khusus untuk limbah infeksius namanya ya. Kemudian disimpan di ruang penyimpanan B3-nya, khusus dan terkunci di situ. Dan nggak sembarangan itu. Itu harus harus diambil oleh pihak ketiga yang mempunyai peralatan untuk menghancurkan limbah medis itu. Itu yang alhamdulillah kita udah ada kerjasama itu rumah sakit dengan pihak ketiganya itu. Kalau jalan nih, kan jalan poros tengah kita ini, sepanjang jalan dari rumah sakit Simpang Perci ini kan itu dinilai juga, mungkin orang sekalian juri pasti lewat situ kan? Jadi pasti ngelihat tuh. Ya kita harapkan juga peran serta masyarakat di sini. Apalagi pinggir jalan lah ya. Masyarakat itu yang di sepanjang jalan lintas dan jalan utama kita, dan jalan arteri kita juga harus kita perhatikan juga di situ. Jadi tampak di situ kita ini ibu kota gitu. Betul. Ya, ibu jadi kota, minimal ya kerapian itu ada, keasrian itu ada. Ya insya Allah mulai kita kita lakukan gotong royong untuk melakukan pembersihan di sepanjang jalan. Jadi Pemda kita mantik lah masyarakatnya, ayo dong sama-sama. Iya, ini berarti bukan sama-sama. Tokoh masyarakat, tokoh agama mungkin, tokoh pemuda sini semua di sini harus ikut ini. Iya, kita udah minta bantu Pak Camat, Pak Lurah juga dengan ASN kita yang sepanjang jalan itu udah kita sampaikan, tolong menjadi
contoh bagi masyarakat sekitar. Oke, Pak Ari. Oke, sekalian harapannya deh. Kalau harapan besarnya kan tetap kita bisa mempertahankan Adipura, Iya, tapi harapan kepada masyarakat kita lah lebih ke bagaimana sih tujuan kita ini apa sih sebenarnya selain untuk generasi penerus. Silakan Pak Iya. Dwi. Makasih Pak Ari. Alhamdulillah Pak Bupati kita udah sampaikan juga bahwa Adipura itu bukan tujuan kita, tapi bagaimana kita mengubah mindset masyarakat, mengelola sampah dengan baik, mengelola lingkungan dengan baik. Itu intinya. Adipura itu hanya akses saja, ketika kita melakukan itu ada efek sampingnya mendapatkan Adipura. Bonusnya. Bonusnya Pak Ari. Ya, terima kasih masyarakat Waikanan semua mendukung kabupaten kita mengikuti Adipura ini Pak Ari. Tanpa peran serta masyarakat kita tidak ada apa-apanya. Betul. Ya, dengan Pak Dwi juga kita harus jadi contoh semua lah, contoh Iya. baik lah. Ayo apalagi ASN yang pinggir jalan lagi, jangan sampai jadi contoh yang tidak baik ya. Iya betul Pak Ari. Sekali lagi selamat sama-sama bekerja kita. Semoga kami juga dapat membantu lah, dan jangan bosan-bosan Ya, lah kita itu ngajak yang kami masyarakat. harapkan semua Pak Ari, bahwa kita tanpa kerjasama dengan baik, tanpa dukungan dari semua, kita nggak bisa melakukan apa-apa itu Pak Ari. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi sudah hadir sama-sama. mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Bukan hanya masalah Belambangan, tapi Belambangan harus lebih keras lagi. lebih semangat lagi Pak Ari. Lagi. Kami kawal sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.